Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita semua bisa sama-sama bermuajahah bertemu kembali dalam suasana bahagia. Kesempatan ini kita sampaikan beberapa hal, nasihat-nasihat penting bagi yang hendak menunaikan ibadah haji, agar dalam perjalanannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan, diberkahi perjalanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur. Yang pertama, sebagai hamba Allah yang ingin menunaikan ibadah haji, hendaklah senantiasa memberikan wasiat kepada keluarga atau para sahabat yang ditinggalkan, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah wasiat yang terbaik. Tidak ada wasiat yang terbaik kecuali wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasiat kepada keluarga yang dicintai, yang disayangi, karena takwa adalah merupakan bekal yang terbaik untuk kehidupan dunia, dan takwa merupakan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, menulis hutang piutang untuk dipersaksikan kepada keluarga atau karib kerabat yang ditinggalkan. Karena itu menyangkut hablum minallah dan juga hablum minan nas, sehingga di suatu saat barangkali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan terakhir dalam kehidupannya, wasiat dan pesan hutang-hutang ini agar bisa ditunaikan dan dilanjutkan oleh keluarga yang ditinggalkan. Dan ini penting sekali bagi orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Nasihat yang ketiga adalah hendaklah kita berazam untuk menunaikan ibadah haji ini diiringi untuk bertaubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perintah Allah, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surat An-Nur ayat 31. Allah dalam Quran, hendaklah kalian semuanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taubat dalam arti berhenti dengan total dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, menyesali atas perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan. Ada rasa penyesalan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertekad untuk tidak mengulang kembali, apalagi setelah menunaikan ibadah haji. Jaga kesucian ibadah haji, jaga pahala kemabruran ibadah haji. Itu hendaklah kita lakukan dalam mengisi taubatan nasuha pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada menyangkut hakul adab,
Barangkali kita pernah menzalimi di antara makhluk Allah, hamba-hamba Allah manusia, maka sebagai satu syaratnya untuk taubatan nasuha, kita mohon kemaafannya, kita mohon ridhoannya. Dan kalau ada menyangkut hak-hak yang harus dikembalikan, maka kita harus kembalikan semuanya sehingga suci, bersih harta, diri kita, jiwa kita, ruhaniyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat penting yang keempat, hendaklah dalam menunaikan ibadah haji ini dengan modal harta yang halal. Apalagi ibadah haji ini ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah thayyib, bagus, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima dari hamba Allah yang tidak baik. Maka oleh karena itu, dalam bekal menunaikan ibadah haji adalah dengan harta, dengan rezeki yang halal menurut syariah Allah Subhanahu wa taala, agar diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tertolak, yang menjadi haji yang mabrur. Nasihat yang penting yang kelima adalah hendaklah kita menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta. Maka jangan banyak melihat apa yang ada di tangan orang lain, ya. Merasa konuan, cukup dengan apa yang ada dalam diri kita. Kita tahan untuk secukupnya bekal yang kita punyai, untuk bisa Allah berkahi sehingga mencukupi, bahkan memberikan satu kemanfaatan yang besar, ya, dalam perjalanan ibadah haji kita. Ya, kita berupaya untuk tidak meminta-minta, kita untuk menjaga kehormatan diri kita, kemuliaan diri kita. Nasihat penting berikutnya adalah, karena ibadah haji itu menyangkut ibadah maliyah, ya, ibadah yang bernyangkut dengan masalah gerakan tubuh kita, ya, dan juga ibadah menyangkut masalah ruhaniyah kita, dan itu jarang kita lakukan. Maka hendaklah bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji banyak belajar, menuntut ilmu tentang bagaimana kaifiat ibadah haji, syarat rukun ibadah haji, ya, dan sunnah-sunnahnya ibadah haji. Semuanya itu harusnya kita pelajari terus-menerus. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada orang-orang yang alim, yang mengerti, ya, sambil kita mempraktekkan, mengamalkan. Ibadah hati yang disertai dengan ilmu, tanpa disertai dengan ilmu, berbeda kualitas dan hikmahnya yang bisa kita petik. Maka tuntutlah ilmu, khususnya ilmu yang berhubungan dengan manasik ibadah haji. Nasihat penting berikutnya adalah dalam perjalanan ibadah haji, dari awal berangkat sampai di tanah suci, kemudian sampai nanti pulang kembali, hendaklah kita memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir lisan maupun zikir qalbiyah, hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah waktu-waktu kita gunakan untuk tilawah Al-Qur'anul Karim, dan berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat senang sekali dengan hamba-Nya yang berdoa. Dekatkan diri kita terus pada Allah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, dilancarkan dan terima ibadah haji kita. Mudah-mudahan nasihat penting ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.